O'zbekistonga xush kelibsiz. 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 Selamat datang di Uzbekistan. Seperti ini sapaan hangat warga Uzbekistan menyambut tamu dari berbagai belahan dunia. Untuk bertandang dan menjelajah rumah besar mereka yang cantik. Iya, gak cuma orang-orangnya, negeri satu ini juga cantik. O'zbekistonga xush kelibsiz. Terhampar di Asia Tengah, negara pecahan Uni Soviet ini luasnya hampir 450.000 km persegi. Sejarah dan lokasi jadi salah satu latar daya tarik dan budayanya sampai sekarang. Di antaranya karena Uzbekistan dulu jadi bagian jalur sutra. Itu loh, rute perdagangan lintas benua Asia dengan komoditas utama awalnya sutra. Jalur sutra menghubungkan kawasan Barat Asia dan Eropa sampai kawasan di belahan timur Asia seperti Cina dan Jepang. Rute ini berperan penting dalam penyebaran Islam. Karena sambil berdagang, para saudagar muslim menyiarkan ajaran agama ini. Menapaki jejak jalur sutra, ibu kota negara Tashkent wajib masuk daftar destinasinya. Ini harga koinnya cuma 1.200 soms untuk kemana aja di Tashkent. 1.200 som sama dengan sekitar Rp2.040. Gak jauh ya dengan tarif kereta komuter di Jakarta. Bedanya, Tashkent punya stasiun kereta bawah tanah yang kece. Beroperasi sejak sekitar 40 tahun lalu, stasiun juga dibilang sebagai salah satu yang terindah di dunia. Kenapa? Lihat aja, pahatan batu granit, marmer, dan lampu gantung menghiasi setiap sudutnya. Cantik ya? Kalau ke Tashkent, jangan lupa cobain kereta bawah tanahnya. Karena di Tashkent ini punya banyak stasiun yang temanya beda-beda. Dan sekarang aku lagi ada di stasiun Faktakor yang artinya petani kapas. Terukir di dinding biar semua yang datang tahu bahwa Uzbekistan memang salah satu negara penghasil kapas terbesar di dunia. Indonesia di antara pembelinya. Oh ya, sistem kereta bawah tanah ini disebut Metro Tashkent. Setiap hari, 3 jalur kereta mengangkut lebih dari 160.000 penumpang ke berbagai tujuan. Metro membawa kita ke tujuan pertama di Tashkent, Has Imam. Berada di kawasan kota tua Tashkent, komplek ini adalah sebuah kawasan religi. Buat muslim travelers, tempat ini spesial karena di Has Imam tersimpan sejumlah koleksi langka yang sangat penting bagi umat Islam. Di antaranya ada di Museum Muyi Mubarak. Jadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan ada perintah untuk membuat kopian Al-Quran. Dan dari 6 kopian, itu salah satunya ada di sini. Inilah Al-Quran versi buku tertua di dunia. Utsman bin Affan dan para sahabat menuliskan firman-firman Allah ini di lembar-lembar kulit rusa pada abad ke-7 silam.
353 lembar masih tersimpan rapi dalam kotak kaca khusus. Keasliannya sudah dipastikan oleh UNESCO di tahun 2000 lalu. Sertifikat keasliannya bisa dilihat juga di sini. Kita masih akan keliling khas Imam. Ditemenin sama yang satu ini. Kenalin dulu ya, yang cantik ini namanya Gusal Solieva. Di tengah kesibukannya sebagai presenter TV di Tashkent, dia nyempetin jadi tour guide dadakan. Dan Gusal ngajak ke bagian lain khas Imam, Barakan Madrasah. Bangunan ini berdiri abad 16. Sejak nggak dipakai lagi sebagai madrasah, Barakan beberapa kali berubah fungsi. Di tahun 1950 sampai 2007 misalnya, bangunan jadi kantor administrasi spiritual Muslim Uzbekistan. Semua pernak-perniknya khas dan cantik-cantik. Dan Tashkent masih punya banyak cerita lain yang nggak kalah apik. Barakan Madrasah adalah salah satu bangunan utama yang ada di komplek khas Imam. Sekarang, lokasi ini jadi tempat perajin menjajakan berbagai pernik tradisional. Wisatawan pun bebas lihat-lihat, sambil milih aneka buah tangan berupa kerajinan khas Uzbekistan. Berfungsi sebagai sentra souvenir sejak tahun 2007, jauh sebelumnya, petak yang jadi lapak-lapak pedagang ini adalah ruangan-ruangan madrasah. Jadi pintu-pintu di sini dibikin lebih rendah karena kalau muridnya masuk kan secara tidak langsung menundukkan kepala, dan itu menunjukkan rasa hormat kepada gurunya. Ruangan yang ini dulunya salah satu ruang guru di Barakan Madrasah. Sekarang jadi kios perajin pahatan kayu. Instrument is flowers. Oke. Yeah. No. Oh. Di ruangan lain, ada seni bordir yang jadi unggulan dan warisan Uzbekistan sejak zaman Jalur Sutra. Perajinnya membordir langsung di depan mata kita. Dan hasil bordirannya terpajang cantik menggoda mata. Seru bisa lihat-lihat sambil dijelasin keunikan masing-masingnya sama Gusal. Tapi sayangnya nggak bisa lama-lama, karena dia masih harus liputan untuk stasiun TV tempatnya bekerja. Thank you very much. Bye. Jadi kita berpisah di sini deh. Di kompleks khas Imam berdiri sebuah masjid baru. Didesain selaras dengan bangunan tua di sekitarnya. %90 warga Uzbekistan memeluk agama Islam. Tapi karena menganut mazhab Hanafi, di sini kaum perempuan nggak beribadah di masjid. Namun buat wisatawan muslimah tetap nggak usah khawatir. Karena wisatawan bisa sholat di masjid-masjid yang ada di kawasan wisata. Aturan baru ini udah disahkan oleh mufiat atau pemuka agama di Uzbekistan. Şafii mezhebinde mescitte ayollara ularga alohida jo'lari orqada o'qishadilar. Bizni Hanafiy mezhebida shu ayollar uyda o'qisin, masjidga kelmasin deyiladi. Shuning uchun bizni masjidlarda hozir mana turizm kuchaygan sari ayollar uchun ham joylar qilinyapti. U endi xorijdan kelgan, masalan, shunaqa masjidda ibodat qiluvchi erkaklar uchun ham, ayollar uchun ham sharoit qilinyapti.
Dan inilah alun-alun kebanggaan warga Tashkent. Letaknya di pusat kota. Namanya Amir Temur Square. Ruang terbuka ini jadi tempat warga bersantai. Juga tempat saling bersilaturahmi. Mbak belum tahu alasannya? Mengapa saya mengajak ke sini? Belum kan? Karena di tempat ini ada satu patung punya seorang yang penting di sejarah Uzbekistan. Beliau adalah Amir Temur, Temurlen. Patung perunggu berukuran besar ini adalah monumen untuk menghormati sosok Amir Temur. Amir Temur adalah pemimpin dinasti Timurid. Di abad ke-15, dia berjasa membangun peradaban Islam dan membawa Islam berjaya di Asia Tengah. Amir Temur pula yang membawa kopian Al-Quran zaman Utsman bin Affan ke Uzbekistan. Oh ya, ini Sanjar Turdiev, orang asli Uzbekistan yang sangat cinta sama Indonesia. Dia bekerja sebagai dosen bahasa Indonesia di Universitas Tashkent. Terus kenapa milih bahasa Indonesia? Saya harus bicara dengan jujur kan? Iya. Kalau pertama kali waktu saya diterima ke universitas, saya tidak mau belajar bahasa Indonesia kalau jujur. Tapi setelah saya sudah dapat beasiswa dan mahasiswa ke Indonesia, dan ketika saya sudah mulai hidup di Indonesia, keramahan orang Indonesia membuat saya jatuh cinta pada bahasa Indonesia. Iya. Sambil nggak putus-putus cerita, Sanjar ngajak ke jalan paling beken se-Tashkent. Nama jalan ini resminya Saligok. Tapi warga setempat sering bilangnya Broadway Walk. Pemandu wisata berbahasa Indonesia jadi salah satu fasilitas yang disediakan untuk wisatawan asal Indonesia. Karena kunjungan dari tanah air memang meningkat pesat beberapa tahun belakangan. Selain sebagai taman dan pusat aktivitas warga, Broadway Walk juga jadi area berkumpulnya seniman jalanan. Pembuat sketsa wajah kayak ini diantaranya. Hasil karyanya pun jadi daya tarik tersendiri. Pembuatan satu sketsa rata-rata 20 menitan. Satu tips penting nih, pilih pose yang nggak bikin pegel ya. Karena kalau gayanya ala-ala akrobat bakal capek juga nahannya. Yeay, udah jadi. Jejak jalur sutra lainnya ada di sebuah pasar berkubah besar. Tashkent nggak hanya memegang jabatan sebagai ibu kota Uzbekistan. Kota berusia lebih dari 2000 tahun ini juga merupakan salah satu kota tua yang ada di Asia Tengah. Kota sekaligus jadi lokasi berbagai transaksi jalur sutra. Ini diantaranya. Terletak tepat di tengah kota tua Tashkent, kubah besar ini jadi ciri khasnya. Inilah Chorsu Bazar, pusat keramaian sekaligus sentra jual beli alias pasar tradisional. Chorsu Bazar atau Pasar Chorsu ini merupakan salah satu pasar tertua yang ada di Tashkent. Umurnya sudah lebih dari 1000 tahun dan dulunya pasar ini digunakan sebagai tempat transaksi jual beli oleh para pedagang jalur sutra. Chorsu artinya persimpangan. Kata ini berasal dari bahasa Persia.
Sesuai namanya, dulu pasar ini memang ada di persimpangan dan jadi pemberhentian utama para pedagang jalur sutra. Di lantai dasar tersaji aneka rempah. Lorong bagian dalam, deretan pedagang daging memamerkan jualannya. Bersih dan rapi kan? Buat yang ingin cari oleh-oleh, makanan ringan misalnya, pasar ini surganya. Jalan aja ke lantai 2, semua ada di depan mata. Almond, pistachio, sampai buah kering seperti kismis dan peach, tinggal pilih. Jadi di sini sebelum kita beli, kita boleh nyobain apa aja yang ada. Terus kayak tadi kismis, aku nyobain almond, terus juga ada buah lain. Harganya relatif lebih murah dibanding belanja buah tangan di toko, terutama untuk almond. Di Indonesia kan termasuk mahal ya. Nah kalau di sini sekilonya cuma Rp55.000. Jangan main di balik tempurungnya aja, eksplor juga bagian luarnya. Di pasar ini segala ada. Jadi spesialisasi bagian luar, aneka buah dan sayur segar. Dan bagian favorit wisatawan adalah Lost Textile. Ini jadi tempat yang pas buat yang mau berburu baju-baju tradisional Uzbekistan. Jenis pakaian favorit wisatawan adras namanya. Bentuknya mirip outer, jadi bisa dipakai di berbagai kesempatan. Belanjanya sama kayak di pasar tradisional yang lain, jadi kita harus putar-putar nawar. Terus nawaran dari setengah harga dulu. Keahlian menawar terus berlanjut di bagian lain. Di masa jalur sutra sampai sekarang, pasar Chorsu terus hidup bahkan berkembang. Jadi saksi perubahan Uzbekistan, terutama metamorfosa kota Tashkent. Pengaruh budaya Eropa nyata nggak terhindarkan, karena Uzbekistan adalah bagian Uni Soviet selama hampir 70 tahun. Salah satu warisannya adalah gedung teater tertua di Uzbekistan. Berikut pertunjukan di dalamnya. Opera kali ini berjudul Love Potion. Kalau masuk sini, siap-siap dibuat kagum dengan kostum, lagu, dan aksi aktor aktrisnya. Berada di negeri jauh, berinteraksi dengan budaya berbeda, serta melihat langsung jejak-jejak penyebaran Islam di sepenggal ruas jalur sutra. Buat saya, membuat wawasan rasanya lebih lebar terbuka. Gak elok menghakimi. Sebagai pendatang, siapa saja selayaknya menghormati, serta menelaah dengan lebih bijaksana. Karena sejatinya perbedaan adalah fitrah. Dan seperti firman-Nya dalam surat Al-Hujarat, di antara perbedaan ini, yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.